Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada yang saya cintai, penikmat channel Jeruji Sejarah dimanapun Anda berada, sekarang kita akan melakukan sebuah penelusuran, yaitu berkaitan dengan Rawa Pening ya Mas Ilham ya. Rawa Pening ini kisah masa lampau yang sangat luar biasa. Mungkin nanti di sini kita akan mengurai, menguak ada apa saja di Rawa Pening yang barangkali nanti bisa ada sebuah informasi yang bermanfaat untuk kita semua, untuk wawasan, untuk pengalaman dan lain sebagainya. Itu ya Mas Ilham ya. Kira-kira nanti seperti apa Mas sistem kita untuk menelusuri di sana? Nah, sistemnya sih kalau dari rentetannya yang udah disiapkan kurang lebih sama kayak kemarin yang video kemarin waktu kita melakukan perjalanan kita di sini tapi kita ke tempat yang lain. Ya, insya Allah nanti kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diizinkan kita menelusuri, meskipun kita di sini mudah-mudahan dibukakan pintu oleh Allah untuk menuju gerbang di Rawa Pening untuk menggali informasi agar supaya bisa kita kisahkan, kita ceritakan untuk pemirsa semuanya agar bisa dinikmati, agar bisa menjadi sebuah apa ya Mas? Sebuah itu sebenarnya apakah itu hanya sekedar legenda atau sekedar mitos, apa memang kita bisa menelusuri itu ada apa nyata adanya? Oh ya, oke, siap. Langsung saja ya Mas. Langsung saja nanti kita akan melakukan penelusuran. Sebenarnya memang ada wacana ke sana. Kemarin sudah mengambil beberapa gambar-gambar di sana, tetapi ada suasana yang lain. Jadi kita syutingnya atau dokumentasinya di sini untuk tanya jawab karena lebih nyaman di sini, enak di sini gitu. Oke, kita lanjut untuk selanjutnya, yaitu sebuah perjalanan astral. Itu Mas, siap Mas? Siap? Insya Allah siap. Ya, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan diizinkan dibukakan gerbang yang di sana sehingga bisa menggali informasi itu, karena tanpa izin Allah tidak ada yang bisa terjadi. Semuanya terjadi karena atas kehendak dari Allah, izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, itu ya Mas ya. Benar. Setuju nggak? Setuju. Oke, setuju. Pemirsa saya kira juga setuju. Baik, kita lanjut untuk acara selanjutnya, yaitu sebuah perjalanan. Oke, ikuti terus, jangan lupa channel kita untuk di subscribe, di like, komen, dan juga dibantu untuk share agar kita semakin bersemangat untuk berkarya dan berkarya. Oke, terima kasih untuk pemirsa semua yang berada di rumah ataupun di mana Anda berada. Kita akan melakukan penelusuran di daerah Rawa Pening. Biarkan teman-teman kita ini untuk melakukan perjalanan astral mereka. Tapi nanti berdoa dulu ya Mas, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi izin. Kita coba membantu untuk membukakan gerbang. Semuanya terjadi atas izin dari Allah, kehendak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, monggo silahkan persiapan. Nanti ikuti, jika kita sudah membukakan gerbang nanti tolong untuk diikuti. Oke, silahkan Anda masuk, silahkan Anda menggali informasi. Nanti kalau sudah cukup silahkan Anda untuk kembali. Dimulai. Silakan Anda untuk masuk. Kalau ada pintu silakan Anda masuk ke sana.
Alhamdulillahirabbil alamin. Ini sudah kembali teman-teman kita wawancara ya teman-teman. Gimana ini, saya mulai dari Mas Hasan dulu. Gimana tadi Mas perjalanan di Rawa Peningnya? Informasi yang saya dapat itu tepatnya berada di desa yang bernama Desa Ngasem itu. Desa Ngasem. Ya. Itu Kaitannya apa kalau Desa Ngasem? Desa Ngasem itu yang saya dapat itu sebuah desa yang dimana itu tempat tinggalnya Ki Hajar Salokantoro dan Dewi Ari Wulan itu, atau kedua orang tuanya baru kelinting. Ya, itu saya dapat. Cukup itu? Ya, cukup itu. Jadi Mas Adit sekarang? Oh ya teman-teman, tadi saya berkunjung ke desa Patok teman-teman, dan di sana saya menemukan informasi itu sebelum masuk desa itu sudah banyak sekali ya teman-teman siluman-siluman yang mengganggu untuk saya bisa memasuk ke desa itu, Ustadz. Terus saya masuk desa itu, memang teman-teman, desa di sana itu kehidupannya makmur, memang sejahtera. Tapi setelah saya tanya pada orang salah satu masyarakat di sana, penduduk gaib di sana, itu mereka sangat angkuh dan sangat cuek kepada saya. Ya, sombong. Ditanyain kayak gak mau gitu, Ustadz. Ya, terus saya berjalan, selalu saya menemukan kayak cahaya itu kayak bekas lidinya, Ustadz, di tengah-tengah desa itu. Lidi yang dulu ditancapkan oleh Baru Kelinting itu ya? Panjang. Ya, itu saja Ustadz dari saya. Kalau dari Mas Ilham sendiri gimana? Dari saya sedikit menarik karena kurang lebih merangkum dari semuanya, kurang lebih. Kan kalau di desa Ngasem itu kan awal mulanya cerita ini ada, yaitu dari yang Ki Hajar Salokantoro sama yang mungkin dikenal sama orang yang bernama Nyai Salokanta. Nah, atau nama yang Ari Wulan tadi ya? Wulan yang dapat sama Hasan itu. Lanjutnya pada waktu itu kan mereka belum mempunyai keturunan. Nah, suatu ketika Nyai Salokanta atau yang disebut Dewi Ari Wulan itu menangis dan ditemuilah sama Eyang Ki Hajar Salokantoro. Udah ada apa kok nangis? Intinya seperti itu. Ya, kapan kita bisa punya keturunan? Ya, seperti itu. Nah, oleh karena itu juga Ki Hajar Salokantoro akhirnya pergi ke Gunung Telomoyo untuk melakukan pertapaan, untuk mencari petunjuk, untuk mencari sebuah apa yang bisa didapat untuk menyelesaikan permasalahan yang diterpa. Mencari ilham lah istilahnya. Jangan mencari nama saya. Terus setelah itu melakukan pertapaan, singkat cerita yang ditinggal istrinya itu hamil. Istrinya itu hamil, ya lahirlah itu seorang Baru Kelinting. Lahir dari rahim manusia, tapi ketika lahir berwujud ular. Ya, berwujudnya lain dan juga dinamai Baru Kelinting sesuai dengan gaman atau tombak pusakanya dipunyai oleh Ki Hajar itu sendiri. Nah, lalu setelah berlangsung waktu setelah beberapa waktu kemudian, itu kan udah lumayan besar, Baru Kelinting menanyakan seorang bapak, apakah saya punya bapak? Nah, dijawablah sama sang ibu, punya. Kalau kamu mau, kamu ketemu sama bapakmu di pertapaannya itu di Gunung Telomoyo. Nah, setelah itu emang ketemu. Pertamanya terjadi sedikit tidak percaya, karena ya juga saya manusia masa punya anak seperti ini, ibaratnya seperti itu. Lalu lanjut itu akhirnya melakukan sebuah pembuktian, ditantang oleh Ki Hajar, kalau kamu bisa melingkari gunung ini, oke, saya percaya kamu anakku. Nah, lalu dikelilingi gunung itu oleh Baru Kelinting. Setelah itu bapaknya menyuruh untuk bertapa di sebuah tempat yang dimana nanti tempat itu bisa menyempurnakan dia menjadi seorang manusia. Diyakini oleh bapaknya, anak ini nanti kalau bertapa di sana bisa menyempurnakan diri menjadi seorang manusia.
Nah tapi setelah sampai di desa itu ternyata mendapat perlakuan yang tadi yang di desa apa namanya Patok, desa Patok ya. lalu berwujudlah dia menjadi manusia yang penuh luka karena apa ada Potong-potong ya katanya. itu dipotong-potong. Juga akhirnya dia bertemu sama seorang nenek yang baik hati membantu dia. Namanya Nyi Lantung kalau tidak salah. Saya kurang tahu kalau namanya, tapi memang ketemu sama seorang wanita yang udah tua. Lalu ibaratnya karena yang menderita bukan cuma Baru Kelinting, tapi orang yang menolong Baru Kelinting juga merasakan penderitaan dari orang-orang tersebut. Akhirnya Baru Kelinting menantang semua orang itu untuk mencabut lidi yang ditancapkan, tapi tidak ada yang bisa. Dan setelah dicabut sama Baru Kelinting itu sendiri, ternyata menjadi sebuah semburan air yang sangat besar. Akhirnya sekarang dikenal menjadi Rawa Peni. Oke, terima kasih informasi yang disampaikan oleh Mas Ilham. Kita lanjut acara selanjutnya, yaitu apa? Mediumisasi ya Mas. Oke, mediumisasi. Nanti siapa dulu nih Mas? Saya dulu sepertinya Ustaz. Saya dulu. Ya, terima kasih kepada pemirsa. Kita lanjut untuk acara mediumisasi. Mudah-mudahan diberi kelancaran oleh Allah Subhanahu Amin. wa taala. Amin Allahumma amin. Sudah siap ya Mas? Insyaallah siap. Fokus. Jangan lupa hatinya untuk selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Atas izin dari Allah Subhanahu wa taala, kita panggil sosok Baru Kelinting. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Rahayu. Ini sambil duduk bisa bahasa Indonesia? Bisa. Nah, silakan duduk biar raganya enak untuk ngobrol. Duduk yang nyaman, duduk yang enak. Rahayu, selamat malam. Apa benar ini dengan sosok yang disebut-sebut oleh masyarakat, yaitu disebut sebagai Baru Kelinting? Sekarang Anda tempat di mana? Saya masih berada di gunung Di Gunung Telomoyo itu. bersama ayah saya. Ayah Anda yang disebut Ki Hajar, apa betul? Kira-kira kita mau menggali informasi berkaitan dengan sejarah Anda ketika dulu awal kok bisa terjadi seperti itu, kok bisa dari rahim seorang ibu manusia katanya kok ketika melahirkan berwujud sesosok ular, itu peristiwanya seperti apa? Ya silahkan. Tapi apakah Anda semuanya tidak bau dengan saya? Alhamdulillah tidak bau. Kan kita sama-sama makhluknya Allah. Ya memang Allah menciptakan manusia, menciptakan makhluknya itu berbeda-beda. Ada yang bau wangi, ada yang bau amis, ada yang bau apa, macam-macam semuanya. Tapi semuanya makhluk dari pencipta, makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Masyarakat menyebut saya bau amis. Penyebabnya Anda tahu? Penyebabnya karena masyarakat di desa Patok telah memotong ekor saya. Dulu seperti apa? Tolong diceritakan ketika Anda baru masih kecil, terus terjadi sebuah peristiwa itu. Terus apa ketika ibu Anda menangis ingin
ingin mempunyai seorang anak itu tolong dikisahkan apakah betul seperti yang dikisahkan orang-orang. Itu hampir betul. Dulu saya seperti anak yang tidak diinginkan oleh ibu saya. Pada masa itu saya tidak mengetahui ayah saya berada di mana. Lalu setelah saya kecil, saya sudah berwujud naga dan ibu saya malu pada saya. Lalu ibu saya membawa saya ke bukit. Bukit itu bernama Bukit Tukur. Bukit Tukur terletak di antara Gunung Merbabu dan Ungaran. Lalu saya kecil dibesarkan di sana. Kehidupan Anda jauh dari masyarakat ya, jauh dari masyarakat karena ibu Anda malu punya anak kok sosoknya seperti ular gitu. Ya, Nah, setelah Anda dewasa itu kira-kira apa yang Anda rasakan ketika tidak berjumpa dengan orang tua Anda? Artinya tidak berjumpa dengan ayah. saya pada waktu itu bertanya kepada ibu saya, di mana ayah saya? Tapi ibu saya selalu menutup-nutupi itu. Dia tidak ingin menjawab. Beliau tidak ingin menjawab. Lalu setiap hari saya bertanya dengan keberadaan ayah saya. Dan pada akhirnya beliau juga berani menjawab. Saya disuruh menemui ayah saya di Gunung Telomoyo. Saya sedih. Lalu apa yang terjadi setelah Anda bertemu dengan ayah Anda? Apakah langsung dianggap seorang anak atau ada prosesnya atau bagaimana? Tolong diceritakan biar masyarakat tahu, biar masyarakat ini tidak salah paham. Silahkan diceritakan yang sejujur-jujurnya apa ada. Saya ceritakan agar ayah saya percaya bahwa sosok naga itu adalah anaknya. Saya dibekali tombak dari ayah saya dan nama saya Baru Kelinting juga asal dari tombak itu. Lalu saya disuruh berjalan ke arah Gunung Telomoyo. Lalu saya bertemu dengan kakek-kakek tua sedang bertapa di gunung itu. Kakak itu siapa? Ternyata itu ayah saya. Yang disebut-sebut orang sebagai Ki Hajar itu. Terus apa yang terjadi setelah Anda bertemu dengan ayah Anda? Saya bilang ke ayah saya, "Ayah Anda, ini aku anakmu." Ayah saya kaget karena saya berwujudan dari naga. Ayah saya tidak percaya. Lalu ayah saya menyuruh saya untuk memecah kelapa tanpa menyentuh
berhasil memecah kelapa itu. Suaranya bisa lebih keras. Bisa. Tolong lebih keras lagi. Bisa. Biar semuanya tahu. Yang dengar. Ya, bisa. Lalu pada saat itu tidak hanya cukup satu rintangan. Ayah saya menyuruh memutari gunung itu. Gunung apa? Telomoyo. Gunung Telomoyo. Tolong lebih kencang lagi. Gunung Telomoyo. Terus Lalu saya memutari dan saya berhasil. Lalu ayah saya percaya kepada saya jika sosok Nagala itu anaknya. Terus apa yang terjadi setelah ayah Anda percaya dengan Anda bahwa naga adalah anaknya? Terus apa yang terjadi setelah itu? Setelah itu saya disuruh bertapa. Saya disuruh bertapa di Gunung Telomoyo. Tapi sebelum bertapa, aku kembali untuk menemui ibu saya. Kalau boleh tahu ibu Anda namanya siapa yang sebenarnya? Dewi Ari Lokaanta. Dewi Ari. Lokaanta. Oh, Dewi Ari Lokaanta itu nama aslinya ya. Apa itu dulu pernah jadi muridnya Ki Hajar atau bagaimana? Riwayatnya. Sepertinya tidak. Oh, tidak. Silakan dilanjutkan lagi ceritanya. Lalu setelah itu saya menemui ibu saya. Lalu saya berpesan kepada ibu saya. Pesannya gimana? Jika aku tidak kembali nanti, maka berdoalah kepada Tuhan agar engkau dan aku bisa bertemu di atas sana. Setelah itu Lalu saya mulai bertapa. Saya memutari Gunung Telomoyo dan saya berubah wujud menjadi naga. Terus setelah itu apa yang terjadi? Kan Anda mengitari Gunung Telomoyo itu. Terus apa? Setelah itu kisah selanjutnya. Masyarakat Desa Patok saat itu mengadakan pesta menangnya keangkuhan dari desa itu, menangnya kesombongan dari desa itu. Mereka berburu untuk merayakannya, tapi tidak ada hewan satupun yang mereka temui. Setelah itu Setelah itu mereka menemui ekor naga adalah ekor saya. Lalu mereka memotongnya untuk digunakan sebagai pesta makanan. itu sampai bisa digunakan dagingnya satu kampung itu kira-kira ekor Anda itu sebesar apa kira-kira? Saya berukuran lebih besar dari
Oh, ukuran Anda lebih besar dari Gunung Telomoyo. Makanya saya bisa muter gitu. Kan. Terus Lalu saya turun ke desa tersebut. Lalu saya masuk. Itu sudah wujud manusia atau masih? Saya sudah berwujud manusia. masuk ke desa Patok tadi. Terus diceritakan kenapa Anda bersedih? Tidak memberikan makanan sedikit pun kepada saya. Oh, berarti ketika itu Anda sangat kelaparan sekali, ingin makan, tapi warga tersebut menolak Anda, tidak mau memberi makan gitu ya. Terus apa yang terjadi setelah itu? Kan itu badal daging Anda, berarti Anda rasanya tersakiti, tersayat-sayat hatinya. Hubungan mereka, kekikiran mereka. Terus apa yang terjadi setelah? Lalu saya kembali lagi ke desa itu. Sampai 3 kali saya kembali ke desa itu. Minta makanan tadi. Minta makanan sedikit, secuil, saya tidak diberi. Apa yang mereka lakukan kepada Anda? Sambil mencaci, memaki, atau hanya tidak memberi makanan? Mereka marahi saya karena saya berbau amis. Kira-kira Saya seperti rusak apa? di sini. Seperti apa mereka memarahi Anda? Seperti apa? Ada yang memukul saya, melempar saya, bahkan sampai memukul dengan rotan. Oh, berarti istilahnya Anda dianiaya di situ ya. Padahal Anda seorang anak kecil yang kelaparan ketika itu sosoknya. Terus apa yang terjadi setelah itu? Waktu itu, saat saya ingin pulang, saya ditemui oleh nenek tua. Kalau boleh tahu namanya siapa? Apa betul Nyi Lantung atau nama lain? Nyai Putri Dewi Ayu Lantung. Nyai Putri Dewi Ayu Lantung. Ya, Disebut-sebut Nyai Lantung itu ya. Nah, terus apa yang terjadi setelah itu? seorang nenek tersebut tidak seperti masyarakat desa lainnya. Beliau hanya hidup bercukup-cukupan, sederhana. Setelah itu, kenapa Anda menangis? Karena seorang nenek itulah yang menolong saya Padahal saat saya kelaparan. nenek itu juga sebenarnya kesusahan juga ya. Tapi dengan hati yang tulus, hati yang ikhlas menolong Anda itu ya. Terus apa? Sangat berhutang budi pada nenek itu. Setelah itu apa yang terjadi? Lalu setelah ditolong itu Anda melakukan kemana atau malah balik ke desa itu apa seperti apa? Saya menemui ayah saya di Gunung Telomoyo. Ayah saya memberikan lidi. Untuk apa dia? Lidi itu seperti rotan Terus yang masyarakat desa Patok gunakan untuk memukul saya. Setelah itu apa yang terjadi? Setelah itu
saya kembali ke desa itu. Lalu masyarakat masih tidak ingin menerima keberadaan saya. Saat itu juga amarah saya memuncak. Saya menancapkan lidi tersebut. Lalu ada salah seorang warga mengusir saya. Lalu saya bilang kepada masyarakat, aku akan kembali ke asalku jika kalian sanggup mencabut lidi ini. Masyarakat beramai-ramai mencabut lidi tersebut. Tidak ada yang bisa, karena nafsu, sifat angkuh, sombong. Setelah itu Lalu saya berjalan menemui seorang janda tua atau nenek tersebut. Lalu saya suruh, buatlah perahu. Sekarang lalu saya kembali ke tempat lidi tersebut. apa betul perahunya itu dari lesung, apa itu betul Nyilantong itu? Lesung yang buat untuk numbuk padi itu ya. Terus setelah Anda kembali ke kampung Patok tadi, apa yang terjadi? Ke tempat lidi tadi. Masyarakat sudah berkumpul. Tapi dalam kondisi cabut lidinya. Ya, belum ada satupun masyarakat yang bisa mencabut. Lalu saya cabut. Keluarlah air yang sangat banyak yang membuat desa tersebut tenggelam. Kalau saya boleh tanya, apakah waktu Anda menancapkan lidi itu, Anda bakal tahu kalau nanti ada semburan air yang mengubah desa itu menjadi tenggelam, itu tahu nggak? Kalau dampaknya bakal seperti itu, tahu nggak? Apa memang sekedar menancapkan untuk mengerjai mereka atau gimana? Tidak, saya sudah tahu. Karena saya ingin menenggelamkan sifat angkuh, sombong mereka. Apakah betul Anda itu sebelum orang tua Anda melahirkan Anda itu, apakah betul dulu Nyai Ari Loka Nyai Ari Loka Anta dulu pernah memangku sebuah pusaka, terus pusaka tersebut masuk ke dalam perut, apa seperti itu? Apa betul mitos yang dimasyarakatkan kan seperti itu? Nyai Ari itu memangku sebuah pusaka, kemudian pusaka tersebut hilang atau masuk ke dalam perut sehingga terjadi Anda di dalam kandungan. Apa seperti itu? Apa versi Anda seperti apa? Bukan dimangku, melainkan membuka keris. Oh, membuka keris. Terus Lalu ibu saya lupa menutup keris tersebut. Pada saat tidur, ibu saya, keris tersebut sudah menancap di itu yang diceritakan ibu saya kepada saya. seperti itu. Jadi seperti itu ya terjadinya ya. Terkait
istilah yang sekarang disebut ini kan desa itu kan menjadi rawa pening kalau di era yang sekarang. Nah, apakah Anda masih menyimpan sebuah dendam atau sebuah apapun kepada orang-orang yang memperlakukan Anda secara tidak baik di sana? Atau Anda sudah melupakannya itu? Saya sudah melupakannya. Tidak ada dendam di dalam diri saya. Kemudian sekarang kan Anda masih di daerah situ. Untuk keseharian Anda itu seperti apa? Atau memang menjaga rawa pening itu, atau menjaga Gunung Telomoyo, atau seperti apa? Saya memutari Desa Lasem dan Desa Patok. Berarti dulu Ki Hajar sama Dewi Ari itu desanya namanya Desa Nglasem itu ya. Tuh berarti ceritanya sangat luar biasa. Ya tidak apa-apa, tapi kan membawa informasi kepada kita yang tidak tahu, sehingga menjadi tahu ternyata kisah yang sebenarnya itu seperti yang Anda sampaikan. Tapi alhamdulillah Anda sudah menerima hal tersebut dengan lapang dada sekarang, sudah Anda ikhlaskan, sudah Anda maafkan ya. Kalau boleh tahu, ini di sini tadi yang bercerita bahwasanya di sini ada luka, ya kan? Nah itu luka yang disebabkan oleh apa? Bentuk lukanya seperti apa, bisa dijelaskan kan? Di sini Ya. seperti luka. Ini luka seperti ini. Lalu ada sisik naga di sini. Itu luka yang dibuat oleh orang-orang Kampung Patok itu. Ya, karena telah memotong ekor saya. Sampai sekarang luka tersebut masih Masih apa? di sini dan di sini. Sampai sekarang Anda masih merasa kesakitan atau gimana? Tidak. Tapi udah tidak apa-apa ya. Tapi nama asli Anda benar itu Baru Klinteng, itu betul. Ya, Nama lain ada nggak? tidak ada. Berarti Anda lahir dari rahim ibu itu sudah langsung berwujud ular tadi, ular naga ya. Perbedaan naga dengan ular itu apa kalau menurut Anda? Mungkin lebih besar naga. Lebih besar naga, tapi bentuknya hampir mirip gitu ya. Kalau sekarang kan Anda tinggal sama Bapak ya? Saya tinggal sama Bapak Ki Hajar ya. Nah itu aktivitas Bapak apa? Aktivitas yang Ki Hajar itu apa? Kalau Anda kan tadi mengitari Desa Nglasem sama Desa Patok. Kalau aktivitasnya dari Eyang Ki Hajar itu sendiri apa? Beliau sedang bertapa. Terus aktivitas di Desa Patok secara gaibnya sekarang masih berlangsung ya? Itu seperti apa mereka dalam aktivitas gaibnya? Apa masih dengan kesombongan mereka, dengan pesta-pesta mereka, dengan sifat kikir mereka sampai sekarang masih apa? Mereka masih menyimpan dendam kepada saya. Karena apa dendamnya? Karena ditenggelamkan itu. Ya, Kalau sekarang kan di situ sudah menjadi sebuah tempat pariwisata. Jadi banyak orang yang kadang-kadang itu dengan perahu motor ya, sampai melaju ke tengah. Itu Anda itu melihatnya itu bagaimana? Apakah tidak apa-apa atau mengganggu, mengusik atau bagaimana kira-kira? jika niat baik saya persilahkan. Niat baik itu seperti apa? Niat buruk itu seperti apa kira-kira? Bisa dijelaskan mungkin? Niat baik itu dia hanya ingin berkunjung. Dia hanya ingin tahu, tidak lebih. Kalau niat buruknya seperti apa? Dia meminta sesuatu. Minta sesuatu kepada selain Tuhan yang Maha Kuasa. Mungkin minta kaya atau minta apa gitu ya? Apa minta pusaka seperti itu? Sudah banyak.
Oke, berarti Anda di situ banyak ya orang-orang spiritual atau dukun atau apa itu minta kepada Anda, ada nggak? Banyak sekali. Oh, banyak sekali. Kemudian apa? Anda ngasih apa enggak? Tidak. Tapi Anda tahu persis kalau niat buruk itu bakal merusak tempat itu enggak? Maksudnya jika mereka melakukan niat buruk itu, misalnya minta kaya pada orang-orang yang ada di sana atau berubah siluman atau minta kepada Anda, itu apa yang Anda lakukan itu loh maksudnya? Saya tidak memperdulikan itu. Berarti Anda tetap melakukan aktivitas tanpa memperdulikan mereka yang minta-minta ya? Ya. Oke. Terima kasih informasinya. Silakan Anda tetap itu dijaga ekosistem di situ, dan yang agar yang buruk-buruk bisa ditangkal dan lain sebagainya, dijaga sebaik mungkin seperti itu. Apalagi Mas ya? Mungkin ada pesan buat orang, Pesan untuk kita semua yang di sini, kan banyak yang tahu bahwa kan kadang-kadang kita juga berkunjung ke sana. Seperti kemarin kita juga berkunjung ke sana. Dan banyak wisatawan, banyak juga nelayan-nelayan yang di situ nyari ikan untuk mencari nafkah, menafkahi keluarganya. Ada pesan-pesan untuk mereka semua, untuk kita. Jangan membedakan antara manusia yang satu dengan manusia lainnya. Semuanya sama. Semuanya sama di hadapan Tuhan. Itu saja. satu pertanyaan mungkin berarti bisa dipastikan bahwasanya cerita Rawa Pening itu bukan sekedar legenda, sekedar dongeng, berarti memang nyata adanya dan dialami oleh Anda sendiri. Ya. Itu nyata berarti ya. Oke, terima kasih, sekiranya sudah cukup ini teman-teman ya, informasi yang digali. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua, dan semoga Anda di sana juga bahagia, tenang dengan Bapak Anda. Terima kasih. Silakan Anda keluar dari raga ini. Rahayu. Terima kasih untuk pemirsa. Kita lanjut untuk medium sasi selanjutnya. Kita akan memanggil sosok ketua adat yang dari desa Ngasem ya Mas. Namanya siapa Mas, kira-kira udah tahu belum? Ya, Pokoknya kita panggil dulu ya yang. nanti namanya kan bisa ditanya-tanya. Oh ya, oke. Ya kita simak lanjut para pemirsa. Kita panggil sosok ketua adat dari desa Ngasem. Udah siap Mas? Bismillahirrahmanirrahim. Atas izin dari Allah Subhanahu wa taala, kita panggil ketua adat dari desa Ngasem. Nah ya, kita panggil goib yang berada di desa Ngasem. Bismillahirrahmanirrahim. Atas izin Allah Subhanahu wa taala. Masuk. Nopo Ginger. Assalamualaikum. Rahayu. Saged bahasa Indonesia Mbah? Boten saged. Oh, mboten saged. Nggih niki paring asma sinten jenengan? Asmon niku Cito Krangger. Sinten? Cito Krangger. Oh, Mbah Cito Kranggar. Nggih. Badhe nganu Mbah, badhe ngertos cerita nika lho kaitan kalih Rawa Pening. Semisal niki namine Rawa Pening, ten erane jenengan kan desa Ngasem wonten desa Baru Glinding niku, tolong diceritake Mas. Kula cerita
Nggih, sekedhik mawon. Pas ketika baru glinding niku tentang Ki Hajar kalih Nyi Ari niku pripun niku kisah? Ki Hajar Salokantara niku gurune Dewi Ari. Terus pripun? Ketentuan adat desa niku boten angsal kawin kalih gurune Dewi. Dadine Ki Hajar Salokantara kuwi tetep ngeyel kawin kalih Dewi Ari niku. Oh, ngoten berarti ceritane ngoten menurut adat mereka mboten angsal nggih. Guru rabi kalih muridnya mboten angsal. Ger. Kalau Mas Helm Saderengipun kula badhe tanglet ya. Nggih. Ya men sewu. Jenengan niki kan agemane kintene duweni pangkat, duweni sebuah jabatan. Sak jabatan niku kados napa? jabatane jenengan ten mriku napa? Jabatan kula biyen ketua adat mriko. Oh, ketua adat. Jane demange ngoten. Nggih. Demange mriku sesepuh mriku nggih. Lah terus jenengan sumerep napa Ki Hajar kalih Ki Dewi Ari niku nikah terus pripun respon saking jenengan saking warga pripun? Nggih, warga nggih kathah sing mboten seneng. Tapi nggih menengger wis kasep. Lah nek Ki Hajar ten mriku niku dados napa ten desa Nglasem mriku? Ki Hajar niku salah setunggal wong sekti sing ana ning desa Ngasem niku. Niku ngajari ilmu-ilmu kagem warga-warga. Kedah padepokan nggih mriku nggih. Nggih. Kula mboten ngertos nggih. Nggih. Yuswane jenengan pinten? Nek sakniki pun 1400. Zaman semonten pas tesih wonten Ki Hajar niku. Kula tasih swidak. Lah sak ngertose jenengan kaitan kalih baru glinding niku pripun? Ki Hajar tasih top ning Gunung Telomoyo niku. Nggih, terus Ki Hajar meseni kagem Dewi Ari. Aja sampe keris niku dibuka. Napa meneh dibuka? Malah Dewi Ari niku ten sengaja keris niku dibangku terus dibuka. Bar kuwi keris kuwi cucu ilang kuwi wis mlebu ning wetenge Dewi Ari sing dadi baru klinting kuwi sing laire kuwi ora manungsa tapi sosok naga. terus respon masyarakat ngertos baru glinding niku wujud naga terus pripun respon masyarakat? Masyarakat kono percaya niku adab niku Sing dipercaya berarti niku adab mergo larangan guru ora oleh nikahi murid terus diadab anake bentuk naga ngoten. nggih. Niki napa, Mbah? Sing dibeto niki napa, Mbah? Kula beto tongkat niki. Nggih. Tapi saking napa niki, Mbah? Wit-witane niki saking napa kaline? Jati. Nggih. Arep danglet napa meneh?
Nggih katose sampun cekap niki. Katose pun cekap niki. Nggih. Lah wonten pesen-pesen napa niki kangge rencang-rencang? Mboten kelem kula critani. Nggih cerita nggih. Sing ning desa sebelah Nggih pripun ceritane? linting niku. Ning desa sebelah tasih enten pesta. Pesta niku seneng-seneng warga mriko. Nggih terus pripun? Baru linting niku njaluk mangan kono ngger. Aku yo ngerti dhewe desa sebelah wonge kuwi kaya piye. Nggih kemaki-maki angkuh sanjange. Terus pripun? Baru linting dianiaya dijotosi. Aku ora tega ndelok ini. Bar linting niku nemoni sing saiki jenenge lantung. Nggih terus pripun? Nggih lantung niku. Nggih, lantung niku nggih rondo tuwa. Bar linting meseni kagem lantung niku nek enten swara gedhe kon nyiapke lesung. Bar linting balik ning desa Pathok kuwi nancepke sodho wong-wong desa kono. Delok ini ya sodo biasa. Nggih terus Padahal niku sodone sakti nggih. ku pusaka sodo jagat. Oh niku sing disebut pusaka sodo jagat. Desa Pathok niku wong-wonge boten saged jabu pusaka niku. Mergone wong-wong desa kono niku nganggepe wong lidi biasa. Pun boten enten sing njabut. Bar klinting niku njabut. Bar klinting nggih tos tambahi niku pripun. Langsung dijabut pusaka niku. Muncul banyu sing gedhe sing dadi desa kuwi rawa. Nggih. Banyune dadi bening. Mergone saiki dijenengi rawa. Oh pening berarti Desa Lasem niku posisine teng pundi nih? niku nggih katut kelem napa? Katut kelem mboten? Nggih, Katut kelem. desa Ngasem niku posisine saniki sisih kiwa. Sisih kiwa. Desa Pathok sisih tengen. Oh berarti sedaya kelem kabeh nggih sing sekitar mriku nggih. Sedaya kabeh. Oke, matur suwun Mbah, sampun rawuh mriki. Menawi badhe medal saking rogo iki, kawula sumangga akan Sadurunge kula medal, nggih, kula ajeng pesen siji kanggo wong-wong saiki. nggih pripun? Aja mandang wong skorupane. Aja mandang wong skorupane. Kowe iso mandang skorupane, tapi durung ngerti saka atine, Nger. Nggih, Mbah, matur suwun nasihatipun. Pesenku Nggih. sakniki kula ajeng rawuh. Ajeng tindak rumiyin. Nggih, Bali monggo. ning asal kula. Nggih, monggo kula sumangga akan. Itu adalah sosok ketua adat di desa Melasem yang waktu itu tahu persis kejadiannya seperti apa waktu barunya itu lahir dan sebelumnya bahkan juga di dalam. Nah, yang menceritakan ini adalah dulunya ketua adatnya memakai ageman. Dan makanya saya tanya tadi agamanya kok berbeda. Saya penasaran itu jabatannya apa, karena agamanya memakai baju yang biasa sebenarnya, baju polos tapi ada luriknya ya, sekedar kayak luriknya itu, dan atasnya yang sedikit lebih sih kayak apa ini namanya apa? Ikat kepala. Nah, waktu zaman itu sudah memakai pakaian seperti itu dan bawahnya seperti celana silat itu loh. Celana silat tuh
lengkap pakai pakaian sendal itu, dan memakai apa, dan memegang tongkat yang mungkin dinamai jati itu karena terbuat dari jati itu sendiri, dan namanya yang tadi juga ada Cito. Cito. Nah itulah ya, Oh, oke. Sekarang kesimpulannya apa Mas? simpulannya Hikmahnya pelajaran ilmu yang kita dapat tadi dari awal sampai akhir. ya, luar biasa sih kisah Raw Opening, mengisahkan tentang perjuangan seorang yang tersia-sia hidupnya, Bahwa memang ya manusia tidak boleh memandang rendah pada siapapun, semuanya sama, yang membedakan hatinya. Jadi secara fisik semuanya sama kadang-kadang, tapi sekarang manusia sekarang lebih memandang fisik. Kalau fisiknya itu baik, dikiranya baik, penampilannya baik, dikiranya baik, tetapi belum tentu hatinya. Padahal yang paling pokok, yang paling inti adalah hati daripada manusia tersebut. Kalau hatinya baik, insya Allah itu yang akan dipandang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah tidak memandang sosok, Allah tidak memandang bentuk, tidak memandang wujud, karena semuanya itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang dipandang adalah hati. Maka jaga hati kita, bersihkan hati kita agar supaya Allah mau memandang kita. Kira-kira seperti itu ya Mas ya. Jaga hati kita agar hati kita ini selalu disemayami oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. juga itu sih pesan moral dari Raw Opening itu bisa buat belajar, bisa buat bekal kalau kita kenal sama seseorang atau mau bersosialisasi sama orang banyak kan, kisah itu bisa menjadi panutan bahwasanya jangan sampai kita membuat kecewa orang lain, membuat sedih orang lain, apalagi tersinggung. Dan juga luar biasa Indonesia mempunyai kisah yang seperti ini, bahkan kisah yang kelam kayak gitu aja sekarang jadi tempat pariwisata. Jangan terburu-buru memandang orang lain itu hina, jangan terburu-buru memandang orang lain itu rendah, tetapi didekati dulu, dipelajari dulu, jangan buru-buru. Kira-kira seperti itu. Gitu ya Mas, yang kira-kira seperti itu. Hikmahnya silahkan diambil hikmahnya, ambil pelajarannya, yang baik diambil, kemudian yang kurang baik diabaikan saja. Kita di sini hanya sekedar hiburan yang memberi pengalaman misteri. Nah, yang memberi pengalaman misteri, jangan terlalu terbawa. Tetap kita menjadi diri kita sendiri untuk taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengabdi kepada Allah, cinta pada Rasulullah, dan baik kepada semuanya. Itu yang bisa disampaikan. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jeruji sejarah.